ibadah dia lakukan dengan semakin banyak, semakin baik, semakin khusyuk, maka semakin sehat kolbunya. Ya, kolbu seorang mukmin itu adalah indikator kesehatan secara umum. Ya. Jadi nanti akan dia berbuah menjadi akhlak, menjadi adab, ya, menjadi sikap dan menjadi emosinya. Orang mukmin yang baik menjaga kolbunya, menjaga imannya, tidak mungkin mau marah-marah, tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi sudah jadi sesuatu yang kita kerjakan sekarang dalam kehidupan kita itu biasanya ada yang berhubungan dengan hadis Nabi. Contoh mungkin tadi ketika mau marah itu tidak bagus. Ya, dalam sisi kesehatan orang yang marah bisa turun imunnya, kekebalannya bisa turun. Ya. Terus orang yang cemas berlebihan, ya, atau mungkin bahagia berlebihan pun itu bisa menurun kekebalannya atau mungkin fisiologis badannya. Ya. Maka Islam mengatur dengan seimbang. Waktunya makan, makan. Waktu tidur, ya. Jangan waktu tidur makan. Waktu makan tidur. Ya. Dan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua dan dicontohkan dengan sangat-sangat sempurna oleh Rasulullah SAW. Maka tinggal kita contoh saja beliau. Jadi kalau mungkin bicara tentang perusahaan ini misalkan ya, perusahaan ini bisa besar kalau apa? Kalau karyawannya, katakanlah misalnya sebulan mungkin asumsi saya karyawan Telkomsel itu 2.000 orang gitu kan, 1.500 saja yang tiap malam bangun tahajud 4 rakaat sama 1 witir, perusahaannya akan besar. Modal itu doang sebenarnya. Ya. Maksudnya apa? Karena ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin itu akan menjadi titik leverage, titik pengungkit, ya, titik ungkit untuk urusan dunia dia. Ya. Tadi saya pagi tadi sempat ngobrol dengan ada saudara, dia tanya panjang lebar, dia pengen bisnis, pengen apa? Saya bilang, gimana kamu bisnis? Saya bilang, sholat malammu sering bolong. Saya bilang, gimana kamu bisnis? Katakanlah nggak dapat ide, gimana? Oh, sholat rawatibnya sering nggak dapat, urusan sama Allahnya nggak diutamakan, gimana urusan dunia Allah mau kasih ke dia? Saya bilang gitu. Tiba-tiba dia termenung gitu, benar juga sih. Kalau Anda mau dapat bonus banyak dari Allah, atau kita mau dapat banyak bonus dari Allah, maka do something that people do not do. Lakukan yang orang lain nggak kerjakan. Kita akan dapat banyak bonus dari Allah. Orang sholat duhanya 2 rakaat, 4 rakaat, kita 12. Contoh gitu loh. Orang yang sedekahnya 50.000, kita 100.000 atau 200.000. Ya. Dan setiap hal-hal tersebut kita kerjakan, ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu perlu pahami. Jadi kebaikan itu punya saudara kebaikan yang lain. Kebaikan itu punya saudara kebaikan yang lain. Dan nutrisinya kolbu kita itu kebaikan. Dia nggak butuh makan. Ya. Nutrisi kolbu kita, hati kita itu kebaikan. Dari ibadah yang kita kerjakan. Semakin baik kebaikan atau semakin banyak kebaikan ibadah tadi, maka semakin sehatlah kolbunya. Dan kalau kita bongkar barang kita sekarang ini, isinya apa? Elektron. Isi barang kita ini elektron. Elektronnya padat nggak? Dia berpendar, puter gitu kan. Isinya apa? Kuanta. Kuanta itu apa? Emosi-emosi. Ya makanya kalau dibilang manusia itu fana, ya benar-benar fana. Kalau dibongkar emang kita tuh nggak ada bentuk sebenarnya. Elektron doang. Dan 99% gen kita tuh non-coding coba. Non-coding itu nggak ada coding. Hanya 1% pakai. Jadi ibarat kata Allah cuma menurunkan 1% saja untuk membuat jasad kita kayak begini. 99%-nya non-coding. Non-coding itu apa? Di situ nanti diisi dengan emosi, perasaan, ya, sikap, akhlak, iman gitu kan. Yang itu sudah dibekali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Jadi manusia itu sebenarnya sudah ada membuka sinyal dengan Tuhan sejak dari awal. Ya. Maka kecepatan elektron itu kalau Anda mungkin ibu kita saja misalkan sekarang saat ini ibu kita misalkan ada di kutub utara lah, daerah paling jauh di bumi ini misalkan ya, dari Indonesia ini, maka ketika kita rindu sepersekian detik sudah sampai, mungkin nggak ada 1 detik sampai itu. Begitulah hubungan kita sama Allah. Begitu mudah Allah mengubah mood kita, emosi kita, pikiran kita, perasaan kita dengan sangat mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, atau Aisyah pernah menyebutkan bahwa doa yang paling sering dibaca Nabi, ya, ketika di rumah adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Jadi kalau bahasa saya itu doa anti baper.
Lagi nggak enak hati, baca, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik. Atau baca, Allahumma aslih li qalbi, ya Allah perbaharuilah hatiku. Karena hati nggak nyaman tuh nggak enak banget. Ya, nggak nyamannya hati kita sekalian akibat dari apa? Dosa. Semua dosa pasti bikin nggak nyaman. Pasti bikin nggak nyaman. Ya, semua kebaikan pasti bikin nyaman. Ya. Jadi itu sudah sunatullahnya kayak begitu. Jadi semakin kita, jadi kalau bilang nutrisi hati itu apa ya? Kebaikan. Semakin banyak kebaikan, dia akan semakin baik hatinya. Dan kalau hati sudah baik, maka hati itu akan jadi rajanya, besar sekali dia. Meskipun badannya kecil, orang bisa sungkan sama dia karena hatinya baik. Itu kunci dalam Islam. Kata Nabi SAW, iza sholat jasad kullu, fa iza fasad jasad kulluhu. Ya. Dan hati itu perlu dicas. Hati itu perlu dicas. Bagaimana handphone? Ngecasnya dengan apa? Ya dengan ibadah sebenarnya. Atau dengan apa? Kebaikan-kebaikan yang kalau biasanya, kalau saya pribadi ya dari sisi kesehatan itu kan sangat luar biasa ya kalau kita kerjakan. Ya. Maksudnya kalau kita mulai membiasakan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang memang orang lain nggak kerjakan. Ya. Termasuk juga mungkin urusan dengan Allah. Jadi setiap urusan dengan Allah sekalian maka berikan adab yang terbaik. Maksudnya gimana? Itu salah satu cara ya. Kalau Anda punya uang di handphone, di dompet misalkan. Ya. Oh iya, saya tadi lihat banyak orang yang taruh handphone, taruh dompet di kantong belakang. Jangan ya. Nanti tulang belakangnya mencong lama-lama. Dompet itu jangan taruh di depan. Jangan taruh di belakang, jangan taruh di depan. Jangan taruh di kantong. Karena kalau Anda duduk nanti, dia akan nggak seimbang kan posisinya kan, baik duduk yang bersila atau duduk yang lain. Itu salah satu banyak penyebab orang skoliosis gara-gara naruh dompet di belakang, apalagi dompetnya tebel. Duitnya sih nggak ada, kartu doang kan, sekarang uang goib semua kan. Nggak ada duit di situ, duit kartu semua, itu jauh lebih baik. Makanya jangan taruh handphone, jangan taruh dompet di kantong, ya, taruh di belakang, pakai tas aja udah cukup.